Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait kewajiban dan hakku di sekolah PPKN kelas 3 sekolah dasar. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama dengan menyimak video interaktif tentang kewajiban dan hak, peserta didik dapat menelaah kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan menyimak video interaktif tentang kewajiban dan hak peserta didik dapat membandingkan contoh perilaku kewajiban dan hak siswa di lingkungan sekolah dengan tepat. Sekolah adalah tempat anak-anak belajar untuk mendapatkan banyak pengetahuan. Di sekolah, anak-anak bertemu dengan ibu guru yang selalu ramah. Anak-anak juga bertemu banyak teman. Mereka saling menghargai dan menghormati. Di sekolah, kira-kira apa yang anak-anak inginkan dan apa yang harus anak-anak lakukan ya? Baik, sekarang anak-anak amati gambar keadaan sekolah. Yang pertama, apa yang anak-anak lihat? Yang kita lihat pada gambar yaitu terlihat anak laki-laki sedang menyiram tanaman dan anak perempuan sedang mencabut rumput. Yang kedua, bagaimana dengan tamannya? Ya betul, tamannya terlihat indah, hijau, subur, dan asri ya. Yang ketiga, mengapa dapat seperti itu ya anak-anak? Tentu karena dirawat. Yang keempat, siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu dan bagaimana mereka melakukannya? Oke, tentu saja semua warga sekolah ya, jadi tidak harus penjaga kebun maupun petugas kebersihan. Tetapi siswa pun bisa, seperti terlihat pada gambar, di mana siswa saling bekerja sama, masing-masing melaksanakan kewajiban dan haknya untuk saling membantu. Terciptanya lingkungan sekolah yang bersih tidak lepas dari kerjasama yang baik di antara warga sekolah. Selain itu, karena adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak. Lalu, apa saja kewajiban dan hak seorang siswa di sekolah ya anak-anak? Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan dan diharuskan. Sedangkan hak dapat diartikan sebagai bentuk dari kewenangan suatu kekuasaan yang memungkinkan seorang individu untuk berbuat atas dasar undang-undang. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau dilakukan. Dan hak merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan atau terima. Dari pernyataan ini berarti anak-anak diharapkan untuk bagaimana menyeimbangkan antara kewajiban dan hak. Artinya, kewajiban dan hak tidak bisa dipisahkan. Nah, seperti contoh ini, ketika anak-anak selalu merawat tanaman sekolah dengan baik, anak-anak akan mendapatkan suasana yang sejuk, asri, dan indah. Secara otomatis, bagi anak-anak yang sudah melaksanakan kewajiban, maka akan mendapatkan hak sesuai dengan apa yang dilakukan. Selain itu, berikut ini contoh kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama, menghormati guru dan teman. Menghormati guru dan teman adalah sikap yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah ya anak-anak. Nah, berikut ini ada beberapa contoh yang dapat dilakukan dalam menghormati guru dan teman, yaitu yang pertama, memberikan salam. Yang kedua, mendengarkan saat guru menjelaskan. Yang ketiga, tidak mengejek teman. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
Menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu kewajiban di sekolah. Ketika anak-anak selalu menjaga kebersihan sekolah seperti menyapu, merawat tanaman, dan membuang sampah di tempatnya, tentunya sekolah akan menjadi apa ya anak-anak? Ya, betul sekali, lingkungan sekolah akan menjadi bersih ya. Yang ketiga, belajar. Kewajiban siswa yang paling utama adalah belajar. Melalui belajar, anak-anak dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Selain itu, dengan belajar anak-anak akan menjadi pintar. Yang keempat, melaksanakan piket kelas. Kegiatan piket kelas yaitu membersihkan dan menjaga kebersihan kelas. Dengan siswa melaksanakan kegiatan piket kelas, maka nilai tanggung jawab telah dibentuk melalui kegiatan piket kelas. Yang kelima, mengikuti pelajaran dengan baik. Anak-anak berkewajiban mengikuti pelajaran dengan baik seperti memperhatikan penjelasan guru, mengerjakan tugas dan latihan yang diberikan oleh guru. Sehingga ketika anak-anak mengikuti pelajaran dengan baik, akan mendapatkan hasil belajar yang optimal. Yang keenam, menjaga fasilitas sekolah. Nah, anak-anak, adapun beberapa cara dalam menjaga fasilitas sekolah yaitu sebagai berikut. Tidak mencoret-coret bangku, membersihkan kelas, dan menjaga buku pelajaran. Yang ketujuh, menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Anak-anak, apa saja ya perilaku menaati peraturan dan tata tertib sekolah? Bagus sekali. Selain membuang sampah pada tempatnya, ada beberapa perilaku menaati peraturan dan tata tertib sekolah seperti datang tepat waktu, menggunakan seragam sekolah sesuai ketentuan, dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Dari perilaku tersebut, anak-anak sudah menunjukkan bahwa anak-anak memiliki sikap tanggung jawab, disiplin, dan menghargai waktu. Yang selanjutnya, contoh hak siswa di sekolah. Yang pertama, mendapatkan perlindungan. Dengan mendapatkan perlindungan, anak-anak akan merasa aman serta nyaman. Yang kedua, mendapatkan perhatian. Perhatian dari guru sangat penting dalam proses pembelajaran karena dapat mempengaruhi motivasi, pemahaman, dan perkembangan anak-anak. Yang ketiga, mendapatkan pengajaran. Hak sebagai seorang siswa yang pertama adalah mendapatkan ilmu pengetahuan. Anak-anak memiliki hak untuk diajar atau dibimbing oleh guru yang berkompeten di bidangnya agar menjadi siswa yang pintar dan berprestasi. Yang keempat, mengajukan pertanyaan. Saat anak-anak belum memahami materi yang diberikan oleh guru, tentunya anak-anak dapat bertanya kepada guru terkait materi yang belum anak-anak pahami ya. Yang kelima, menyampaikan pendapat. Siswa berhak menyampaikan pendapat seperti saat guru bertanya terkait materi, anak-anak berhak untuk menjawab. Selain itu, saat berdiskusi kelompok, anak-anak juga dapat menyampaikan pendapat. Yang keenam, berhak mendapatkan teman. Ketika anak-anak menghormati teman, bersikap ramah dan sopan kepada teman, tentunya anak-anak akan memiliki teman, sehingga anak-anak berhak untuk mendapatkan teman. Yang ketujuh, menggunakan fasilitas sekolah.
Siswa juga berhak mendapatkan semua fasilitas yang ada di sekolah, misalnya seperti mendapatkan buku pelajaran, ruang kelas, dan perpustakaan. Setelah menyimak materi, silakan anak-anak menjawab kuis berikut ini.
Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan terkait kewajiban dan hak. Sampai jumpa, saya tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om.